Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika pesan ini sampai kepada Anda hari ini, itu karena ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang berlangsung dalam hidup Anda. Anda tidak tiba di sini tanpa alasan. Anda telah dipandu sampai ke titik ini karena membawa misi khusus di dalam diri Anda, sebuah panggilan yang membedakan Anda dari kebanyakan orang. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang dipilih oleh Tuhan memiliki tanda-tanda fisik di tangan mereka, seperti huruf M atau bentuk bulan sabit. Tanda-tanda ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah isyarat nyata dari hubungan spiritual yang dalam, yang menunjukkan bahwa Anda memiliki tujuan ilahi yang besar. Mungkin selama hidup Anda merasa berbeda, merasa tidak pernah benar-benar cocok, atau mengalami banyak kesulitan dan jalan yang tertutup. Ketahuilah, semua itu bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari rencana besar. Tuhan tidak memilih orang yang sudah siap. Dia mempersiapkan orang yang Dia pilih. Setiap rasa sakit, setiap hambatan, dan setiap pintu yang tertutup adalah bagian dari pelatihan diam-diam untuk membentuk Anda menjadi kuat dan siap untuk panggilan yang besar. Hari ini, Anda akan mulai memahami kekuatan yang sudah ada di dalam diri Anda. Ini bukan pengetahuan biasa. Ini adalah wahyu yang ditujukan hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh dipanggil. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, tulislah angka 959 di kolom komentar sekarang juga. Itu akan menjadi tanda kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima misi ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekaranglah saat yang tepat. Jika Anda tidak ingin melewatkan pesan-pesan penting dan ingin terus menerima wawasan berharga untuk perjalanan hidup Anda, tekan tombol berlangganan di bawah. Jangan lupa sukai dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin juga sedang mengalami kebangkitan batin. Tetaplah menonton sampai akhir karena ada pesan yang sangat penting menunggu Anda di menit terakhir video ini. Perjalanan orang-orang pilihan tidak pernah mudah. Mereka tidak hidup dengan jalan yang mulus atau penuh kenyamanan. Justru sebaliknya, hidup mereka sering dipenuhi dengan tantangan, pengkhianatan, kesepian, dan rasa kehilangan yang dalam. Jika Anda merasa hidup Anda lebih sulit daripada kebanyakan orang, ketahuilah bahwa itu bukan kutukan. Itu adalah bentuk persiapan. Tuhan sedang membentuk Anda. Lihatlah tokoh-tokoh besar dalam sejarah rohani. Musa dipersiapkan di padang gurun selama puluhan tahun sebelum memimpin bangsanya. Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan dipenjara sebelum menjadi penguasa di Mesir. Daud diurapi sebagai raja tetapi harus melawan raksasa dan dikejar musuh sebelum duduk di atas takhta. Semua ini terjadi karena misi mereka begitu besar, sehingga mereka tidak bisa datang tanpa persiapan. Begitu pula dengan Anda. Apa yang Anda alami bukanlah hukuman tetapi pelatihan. Setiap air mata, setiap pintu yang tertutup, setiap malam yang penuh keraguan, semuanya adalah pelajaran yang disiapkan langsung oleh Tuhan. Dia tidak memberikan kemuliaannya kepada siapa saja yang belum siap menanggungnya. Dan Dia tidak mempercayakan peran besar dalam dunia spiritual kepada mereka yang belum dewasa secara rohani. Mungkin Anda pernah merasa sendiri dalam perjalanan ini, seolah tidak ada yang mengerti Anda, tapi itu juga bagian dari proses. Mereka yang membawa misi besar sering kali dipisahkan dari lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan mereka. Kadang-kadang Anda harus berjalan sendirian sebelum tiba pada tujuan sebenarnya. Jika Anda merasakan kebenaran ini menggema di hati Anda, itu artinya Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Jangan takut akan rasa sakit, itu sedang membentuk Anda. Dan jika Anda belum melakukannya, tulislah angka 99 di komentar sebagai tanda bahwa Anda menerima proses ini. Berlanggananlah sekarang agar Anda tidak melewatkan pesan penting lainnya. Perjalanan Anda baru saja dimulai, dan masih banyak yang akan terungkap. Kadang kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, tetapi hasilnya tidak kunjung datang. Kita berdoa, berharap, dan tetap berjalan namun seolah semuanya diam. Tidak ada perubahan, tidak ada jawaban. Tapi tahukah Anda, dalam diam itulah Tuhan sedang bekerja. Diamnya bukan berarti Dia jauh. Justru di saat itulah Dia sedang membentuk Anda. Bagi orang-orang pilihan, penantian bukanlah tanda penolakan tapi tahap pembentukan. Yusuf menunggu bertahun-tahun agar mimpinya menjadi nyata.
Musa hidup 40 tahun di padang gurun sebelum diutus untuk memimpin. Daud diurapi sebagai raja tapi butuh waktu dan perjuangan sebelum duduk di takhta. Bahkan Yesus sendiri menunggu 3 dekade sebelum memulai pelayanannya. Menunggu bukanlah waktu yang sia-sia. Penantian membentuk ketaatan, kesabaran, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Di masa inilah iman diuji, bukan ketika segalanya mudah, tapi ketika segalanya terasa hening. Jika Anda merasa hidup terus-menerus diuji, itu bukan karena Anda dilupakan, justru karena Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Apa yang Anda inginkan tidak sedang ditolak. Itu sedang disiapkan dan waktunya akan datang, tepat pada saat yang paling sesuai. Semakin besar tujuan Anda, semakin dalam proses pembentukannya. Itulah sebabnya jalan Anda penuh tantangan. Tuhan sedang berinvestasi besar dalam hidup Anda. Pertanyaannya, sekarang apakah Anda bersedia percaya pada proses ini, bahkan ketika Anda tidak memahami alasannya? Jika Anda merasa diuji tanpa henti, itu tandanya Anda sedang berada di jalan yang benar. Jangan menyerah. Tulis angka 99 di komentar untuk meneguhkan iman Anda dan menunjukkan bahwa Anda siap menunggu waktu Tuhan. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan pesan mendalam lainnya. Perjalanan ini masih panjang, dan di setiap langkah, ada pelajaran yang memperkuat Anda menuju takdir ilahi yang sedang menanti. Perjalanan orang pilihan bukan hanya menghadapi tantangan yang terlihat, tetapi juga peperangan yang tak terlihat oleh mata manusia. Sejak panggilan Anda dikenali di dunia roh, kekuatan-kekuatan yang menentang mulai bergerak untuk mencoba menghentikan langkah Anda. Ini bukan hal aneh. Ini adalah kenyataan spiritual yang hanya dipahami oleh mereka yang telah dibangunkan. Serangan ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Keraguan yang muncul tiba-tiba, hambatan yang muncul saat Anda hampir melangkah maju, orang-orang dekat yang tiba-tiba berubah tanpa alasan, rasa lelah dan putus asa yang datang tanpa sebab. Semua ini bukan kebetulan. Itu adalah upaya untuk melemahkan keyakinan Anda dan memalingkan Anda dari misi yang telah Tuhan tetapkan. Namun, ada satu kebenaran yang tidak boleh Anda lupakan. Jika musuh menyerang Anda, itu karena Anda adalah ancaman baginya. Musuh tidak akan repot menyerang seseorang yang tidak membawa kuasa. Jika hidup Anda penuh perjuangan, itu karena panggilan Anda terlalu besar untuk diabaikan. Dan di saat-saat tergelap itulah, kehadiran malaikat Mikael menjadi sangat penting. Mikael adalah pemimpin pasukan surga, pejuang spiritual yang ditugaskan Tuhan untuk melindungi mereka yang berjalan dalam tujuan ilahi. Dalam kitab suci, ia disebut sebagai sosok yang berperang melawan kegelapan dan membela orang-orang pilihan. Mikael bekerja dengan cara yang luar biasa. Ia memberi Anda kekuatan rohani saat Anda merasa tidak sanggup lagi. Ia membuka jalan di mana tampaknya tidak ada harapan. Ia membongkar kepalsuan dan menyingkapkan musuh yang tersembunyi. Ia memperkuat iman Anda agar Anda tidak jatuh dalam jerat, ketakutan, dan keraguan. Namun untuk mengalami perlindungan ini secara penuh, Anda harus tetap selaras secara spiritual. Jangan goyah. Mereka yang tahu posisinya sebagai bagian dari pasukan Tuhan akan merasakan perlindungan supranatural, karena mereka sedang menjalankan tujuan yang melampaui pemahaman manusia. Jadi, jika Anda merasa diserang, ingatlah, itu bukan karena Tuhan meninggalkan Anda, tapi karena perjuangan Anda sangat berarti. Tulis 99 di komentar jika Anda siap berperang secara rohani dan ingin terus dikuatkan oleh kekuatan dari atas. Tidak semua orang yang dipilih berjalan tanpa rintangan. Faktanya, hampir semua dari mereka akan mengalami masa-masa kelemahan, keraguan, bahkan tersesat dari jalannya. Menjadi orang pilihan bukan berarti sempurna, justru sebaliknya. Anda membawa beban tanggung jawab besar, dan itulah sebabnya musuh rohani berusaha keras untuk menjatuhkan Anda. Salah satu jebakan yang paling umum adalah kelelahan rohani, lalu datang gangguan dunia, godaan yang tampaknya sepele, tapi perlahan-lahan menjauhkan Anda dari keintiman dengan Tuhan. Tanpa disadari, jarak itu semakin melebar. Kadang, beratnya perjalanan membuat seseorang merasa ingin menyerah. Namun inilah kebenaran yang sering terlupakan. Tuhan tidak memilih yang sempurna,
Dia memilih mereka yang bersedia. Jika Anda merasa telah gagal, menyimpang, atau kehilangan semangat untuk melanjutkan, ingatlah satu hal. Panggilan Anda belum dibatalkan. Tuhan belum mencabut tujuannya dalam hidup Anda. Misi Anda masih menunggu, siap untuk dilanjutkan. Bagaimana caranya bangkit kembali? Langkah pertama adalah menyadari bahwa Anda telah menjauh. Tidak penting apakah kejatuhannya besar atau kecil, yang penting adalah pengakuan jujur bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Setelah itu, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dia tidak akan menolak siapapun yang sungguh ingin kembali. Ingat juga bahwa Anda tidak perlu berjalan sendiri. Musuh sering membuat kita percaya bahwa kita sendirian dalam kegagalan kita. Tapi itu tidak benar. Ada banyak pejuang rohani lainnya yang pernah jatuh dan bangkit kembali, dan mereka mengerti rasa sakit yang Anda alami. Mikael dan pasukan rohani tetap di sisi Anda. Yang menentukan apakah Anda kembali ke jalur bukanlah berapa lama Anda tersesat, tetapi keputusan Anda untuk kembali. Tidak masalah berapa kali Anda jatuh, yang penting adalah Anda selalu memilih untuk bangkit. Jika Anda merasa waktunya untuk kembali telah tiba, tulislah angka 99 di kolom komentar. Tunjukkan bahwa Anda siap melanjutkan perjalanan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar Anda tidak melewatkan pesan terakhir yang sangat penting di akhir video. Mungkin Anda merasa hidup ini seperti lingkaran ujian yang tak kunjung berakhir. Setiap kali Anda mencoba maju, sesuatu muncul untuk menarik Anda mundur. Anda bertanya-tanya, mengapa semua terasa begitu sulit? Mengapa jawaban dari Tuhan datang begitu lambat, padahal Anda sudah berusaha keras? Tapi sesungguhnya, saat-saat seperti itu bukanlah tanda bahwa Anda gagal. Itu adalah ujian rohani dan setiap orang pilihan harus menghadapinya agar siap menjalankan panggilannya. Ujian tidak datang untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk membentuk Anda. Setiap rintangan yang Anda lewati, setiap perjuangan yang Anda menangkan sedang menempa iman dan karakter Anda. Jika Anda merasa sedang sendirian, jika semua orang seakan menjauh, itu bukan hukuman, melainkan cara Tuhan menarik Anda lebih dekat kepadanya. Terkadang pintu tertutup bukan karena Anda salah arah, tapi karena Tuhan sedang melindungi Anda dari jalan yang bisa menjauhkan Anda dari tujuan sejati. Dan ketika keraguan datang yang membuat Anda mempertanyakan apakah Anda benar-benar dipilih, ingatlah bahwa musuh hanya menyerang apa yang bernilai. Jika Anda diuji, itu karena ada sesuatu yang besar sedang menanti di depan. Lalu bagaimana cara melewati ujian ini? Mulailah dengan mengubah cara pandang Anda. Jangan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Lalu perkuat hubungan Anda dengan Tuhan melalui doa, firman, dan puasa. Semua itu bukan sekadar ritual, melainkan senjata rohani yang akan membuat Anda tidak tergoyahkan. Percayalah, tidak ada badai yang abadi. Jika Tuhan mengizinkan Anda melewati ini, itu karena Dia sudah melihat Anda menang di sisi lainnya. Tidak ada satupun rintangan yang bisa menghentikan rencana Tuhan bagi hidup Anda, selama Anda tetap berdiri dan tidak menyerah. Jika Anda merasakan kebenaran ini di hati Anda, tulislah angka 99 di komentar. Ini adalah saatnya bangkit dan melangkah dengan iman. Klik tombol berlangganan agar Anda tidak melewatkan pesan penting lainnya yang akan membantu Anda menjalani misi ilahi Anda. Ini baru awalnya. Masih banyak hal luar biasa yang akan terjadi.